apakah bisa masuk nggak kategori pencemaran nama baik atau memenuhi unsur pidana sebagaimana laporan mereka? Kalau kita melihat kan pencemaran nama baik dasarnya apa? Kalau kita lihat mereka kan Selamat sore teman-temanku, seluruh rakyat Indonesia. Kali ini kita bertemu kembali dengan abang kita, Rusdi. Jadi hari ini kita berbincang-bincang tentang bagaimanakah hukum yang sebenarnya terhadap sebuah kasus, di mana kasus ini viral di Republik Indonesia atas donasi yang disalahgunakan yang diduga dilakukan oleh si Agus. Jadi sebelumnya perkenalkan kita dari kantor hukum Dean & Partners, dan ini adalah Bang Rusdi, senior kita. Beliau juga selaku pengacara yang sudah mengalami buana. Dia juga sudah menyelesaikan bidang studi di program S2 dan sebentar lagi beliau menjadi dosen pengajar. Dan sebelumnya Pak Rusdi, tolong perkenalkan diri dulu biar lebih lengkapnya Pak Rusdi. Selamat siang kepada semua masyarakat Indonesia. Di sini kita hanya diskusi ya terkait isu donasi yang diduga terjadi penyalahgunaan ya. Betul. Mungkin. Oke, begini Rusdi, saya cuma bertanya pendapat abang ini. Karena ada suatu informasi yang mengatakan bahwa donasi ini kan sudah cair, sudah diterima oleh Agus, kisaran sebanyak 1,5 miliar, dan ada informasi yang beredar, saya kurang tahu, masih ada bukti bahwa itu sudah disalahgunakan, di mana Agus ini menggunakan donasi ini lain pada tujuannya. Salah satunya dia membayar cicilan rumah. Entah siapa yang dia cicilan rumah, katanya si Wawan. Jadi menurut abang, ketika si Novi mengambil alih kembali, karena donasi ini kan melalui yayasannya si Novi, karena ada penyalahgunaan, dugaan penyalahgunaan, sehingga si Novi mengambil alih kembali atau menarik uang donasi tersebut. Jadi menurut pandangan abang, siapakah yang salah dalam permasalahan ini? Sebenarnya ini baik yang punya yayasan ataupun si Agus ya, penerima donasi ya, itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Mereka itu sebenarnya miskomunikasi gitu. Donatur itu tidak bisa menuntut si penerima donasi. Donatur itu hanya bisa menuntut penggalang donasi tersebut, seperti yayasan. Itu bisa dituntut pertanggungjawaban yayasan itu. Nah, di situ yayasan kan harus transparan. Dana itu digunakan buat apa saja kegunaannya. Maka di situ wajar apabila mereka meminta dana yang telah masuk itu digunakan buat apa aja itu. Terkait ada dugaan mereka pakai pribadi, yaitu kembali lagi apakah donatur itu ikhlas apabila dipakai pribadi selain pengobatan atau buat biaya hidup atau buat misalnya bayar sewa rumah, itu pakai donatur bisa menerima. Kalau bisa menerima ya sah-sah saja. Yang penting transparan aja. Ini kesalahan miskomunikasi awalnya. Soalnya yayasan itu harus bertanggung jawab terkait dana yang sudah masuk. Mereka harus melaporkan, terutama ke Dinas Menteri Sosial. Berarti secara logika kita juga kalau si Novi ini mengambil alih karena itu mempertanggungjawabkan pada para donatur kan, dalam hal ini mempertanggungjawabkan keuangan yang diterima kan, ya. Apakah dia salah nggak mengambil tindakan itu? Sebenarnya tidak perlu dikembalikan lagi ke yayasan, karena donasi kan langsung diterima sama si Agus. Seharusnya kita cuma minta transparansi aja dari si Agus sebenarnya. Uangnya kemana aja, ntar kita biar berlaporan ke donatur dan dinas terkait. Oke, berarti saya paham sekarang. Jadi secara hukum positif, karena ini kan secara hukum
seorang pemimpin positif dan kepastian hukum. Karena permasalahan ini kan sudah dilaporkan oleh si Agus dan dia sudah menggunakan kuasa hukum, inisialnya FA. Sudah dibikin laporan polisi di Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik. Apakah bisa masuk kategori pencemaran nama baik atau memenuhi unsur pidana sebagaimana laporan mereka? Kalau kita melihat kan pencemaran nama baik dasarnya apa? Kalau kita lihat mereka kan diduga sementara bahwa si Novi kan memfitnah ya, katanya memfitnah keluarganya, ya kan? Ya selama itu memenuhi unsur ya nggak apa-apa, mereka melaporkan saja ya, tidak masalah itu. Nanti kan dibuktikan apakah masuk unsur itu atau tidak. Tapi yang sebenarnya info Bang, bahwa si Novi ini kan juga sudah mempunyai bukti bahwa memang benar itu si Agus ini menyalahgunakan tujuan awal karena dia memberikan cicilan rumah. Jadi pada informasi ini bahwa ada kesalahan di situ penyebaran informasi bohong. Nah, jadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan bahwa pembuktian pada akhirnya, ya kan? Ya cuman secara logika kita, menurut aku itu nggak bisa masuk ya unsur pencemaran nama baik karena dia punya bukti, karena itu benar-benar dilakukan si Agus, kan? Ya mereka saat ini kan saling merasa terzolimi satu sama lain. Betul ya. Yang satu bilang saya benar, yang satu bilang saya benar. Ya sudah, kalau yang satu melapor ya buktikan saja. Ntar lawannya juga membuktikan dengan dalil-dalil yang mereka ada, itu aja. Menurut abang nih, sebelum si Agus ini membuat laporan polisi, apa yang seharusnya sih dia lakukan pada awalnya sebelum dia buka IP? Sebenarnya sih yayasan punya tanggung jawab dalam penggalangan donasi ini, maka dia harus transparan terkait dana itu dikeluarkan buat apa saja. Maka mereka meminta pertanggungjawaban, karena donatur pasti minta pertanggungjawaban. Jadi yayasan itu harus melaporkan ke dinas-dinas terkait dan donatur. Di saat mereka ditanya, tidak ditanya pun mereka harus melaporkan. Berarti harusnya itu wajar yayasan itu menanyakan itu berapa masuk, kemana aja itu selama ini. Tidak salah sebenarnya mereka menanyakan, karena mereka bertanggung jawab. Karena penerima donasi itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban sama donatur. Yang bisa diminta pertanggungjawaban ya penggalang dana yayasan tadi. Berarti seharusnya Agus jangan main laporan polisi dulu dong? Iya, mereka ada miskomunikasi di situ. Harusnya bicarakan baik-baik lah. Apabila mereka bilang ini pencemaran nama baik, tinggal yayasan minta maaf. Gitu. Jadi menurut pandangan lain abang, apakah secara moral dan etika, apakah Agus ini telah memenuhi dari unsur ataupun telah salah dari pemahaman moralnya sehingga dia membuat suatu laporan polisi tersebut? Apakah moral dan etika Agus ini lemah atau bagaimana menurut pandangan abang? Seharusnya kita harusnya tidak sampai ke laporan polisi itu harusnya. Iya. Karena terakhir mereka bicara itu, kabarnya mereka baik-baik saja. Iya betul. Kemudian hari mereka melaporkan ke polisi ya. Harusnya apabila ada unek-unek ya dikeluarin aja saat mereka bertemu itu, jangan disimpan. Ini kan jadi miskomunikasi, jadi panjang. Betul Pak. Jadi banyak informasi mereka bahwa penggalangan dana ini dulu sebelumnya, ini kan korban penyiraman ikhlas ya, bahwa itu melalui podcastnya si Deddy Sumakor dan si Novi ini. Jadi kenapa saya tanya apakah si Agus ini gagal secara moral? Karena dia kan sudah ditolong oleh Novi kan, karena melalui podcast mereka akhirnya banyak orang yang mengenal. Iya. Jadi menurut logika saya itu sebenarnya gagal dalam moral etika si Agus itu. Saya kurang tahu bagaimana pandangan apakah kita sepemahaman atau tidak ya.
Jadi pada intinya bahwa seharusnya dia harus berterima kasih, jangan malah justru dilaporkan oleh orang yang menolong dia. Dan itulah yang ada di benak, di pikiran saya bahwa dia gagal dalam moralnya. Terkait abang bilang etika dan moral, karena ini kan ditolong, tadinya kan dia sekitar terkait kesehatan dia berobat dari BPJS ya awalnya. Iya betul ya. Nah, akhirnya kan sekitar sama yayasan ini ya, Iya. akhirnya ada koordinasi. Ya, dia tadi kembali sebenarnya ada miss di situ. Mereka dan miss, yang satu minta pertanggungjawaban untuk laporan dia, yang satu mungkin tidak terima. Memang secara hukum penerima donasi itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Yang bisa diminta pertanggungjawaban itu ya penggalang dana itu yayasan itu. Makanya dia bersikeras, dia transparan tuh kemana aja dananya masuk berapa, terus kemana aja dananya itu kan itu akan dibuat laporan pertanggungjawaban mereka. Jadi tidak ada salah sebenarnya. Salah ya. Iya. Tapi ini yang menarik, terakhir di saya terima. Misalkan aku sebagai kuasa hukumnya, apa yang abang lakukan sebagai seorang kuasa hukum sebelum membuat laporan polisi? Terkait laporan polisi, hukum pidana itu sebenarnya hukum terakhir. Betul. Apabila ada hukum-hukum yang lain, dia pakai hukum lain lah. Apalagi kita sesama manusia ya kan. Dia musyawarah dulu lah. Jangan sampai lapor aja ke polisi. Gitu. Itu kan bisa dibicarakan baik-baik. Yang satu sudah dibantu, yang satu mungkin minta pertanggungjawaban. Ya pertemukan saja mereka. Dimusyawarahkan baik-baik antara yayasan dan penerima dana. Berarti harusnya sebagai kuasa hukum mengedukasi yang benar ya? Iya, seharusnya baiknya begitu. Jangan langsung lapor ke polisi. Ya, tapi mungkin sebelumnya sudah ada komunikasi ya. Ya, itu kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu ya apa komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, makanya sampai ada pelaporan polisi. Kita nggak tahu kan. Tapi ya, yang saya dengar itu sih bahwa tidak ada somasi ataupun tindakan lain, tapi katanya karena ada teleponan dari si Agus kepada orang lain, mungkin saya kurang tahu, saya nggak menyebutkan namanya, sehingga ada laporan tersebut. Dan katanya bahwa seorang kuasa hukum itu juga menundurkan diri untuk membuat ataupun memberikan bantuan secara pro bono kan. Hal itu sih sah-sah saja sih ya, orang memberikan bantuan pro bono hukumnya. Tapi secara profesi advokat sebenarnya salah ya menurutku. Gak boleh dong. Harusnya berikan dulu edukasi. Jangan asal menyuruhkan diri lalu ketika sudah diberikan kuasa langsung melaporkan. Iya, mungkin sebelum terjadi tadi laporan ke polisi mungkin ada komunikasi sebelumnya. Tapi mungkin komunikasi itu putus atau tidak ditanggapi atau dan lain lah, banyak hal yang lain sehingga terjadilah pelaporan polisi. Ya. Tapi menurut hemat saya sebenarnya itu dipertemukan saja baik Agus maupun yayasan itu ataupun ngopinya, ketemu saja, bicarakan baik-baik, karena saat langsung kan Agus dibantukan karena yayasan. Jadi wajar lah mereka minta transparan tadi, bicarakan baik-baik, gimana ada yang kurangnya dan ini gimana. Ya semoga mereka bisa berdamai lah. Gitu. Semoga bisa sehat. Iya, dana yang telah diterimanya bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Ya itu aja. Oke Pak, terima kasih Bang Rusdi. Jadi itulah close statement terakhir ya, bahwa mengharapkan perdamaian ya, jangan ada pelaporan polisi. Saya rasa juga saya seperti itu lah yang menurut tema kita sebagai manusia, bahwa janganlah membuat laporan polisi karena laporan polisi itu adalah jalan paling akhir ya. Jadi saya juga sependapat dengan apa. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan Bang. Terima kasih banyak Bang Rusdi ya.